Dan selanjutnya kita akan simak informasi terpopuler dari situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kini kita ke informasi yang pertama. Israel buka suara setelah ledakan mematikan massal menyerang ribuan alat komunikasi warga Lebanon yang terkait Hizbullah. Di mana pada Selasa pekan ini 3.000 pager yang dipakai anggota Hizbullah meledak, menewaskan 12 orang dan melukai 2.800 orang. Hari berikutnya ratusan walkie-talkie juga meledak massal menewaskan 20 orang dan menyebabkan 450 lainnya luka. Tidak mengaitkan pernyataan dengan apa yang terjadi di Lebanon, Israel menegaskan pusat gravitasi perang kini bergerak ke utara negeri itu. Israel Utara adalah tempat di mana bentrok pecah setiap hari antara Israel dan Hizbullah dan keduanya kerap saling bertukar tembakan dan rudal. Meski menunjuk Hizbullah di Lebanon sebagai target perang baru, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan militer tidak melupakan tujuannya di Gaza. Diketahui meski serangannya sudah memakan korban jiwa 41.000 lebih warga dan dikecam PBB, Israel belum menyetujui gencatan senjata dengan Hamas yang digodok bersama Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar. Dirinya pun menambahkan bahwa sekaranglah warga Israel di utara yang dievakuasi dapat kembali ke rumah karena pertempuran dengan Hizbullah di Lebanon. Pernyataan Gallant juga diamini Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Kepala Angkatan Bersenjata Letnan Jenderal Herzi Halevi. Keduanya memberi pernyataan terpisah. Jepang menghadapi dua kiamat sekaligus. Ini terkait kurangnya tenaga kerja dan krisis demografi di negara itu. Hal ini dipicu data pemerintah yang dirilis menjelang Hari Penghormatan bagi lansia awal pekan ini. Laporan tersebut menyebutkan populasi negara yang berusia 65 tahun ke atas telah meningkat ke angka tertinggi di sepanjang masa, yaitu 36,25 juta. Mengutip CNBC International, pada umumnya populasi negara itu secara keseluruhan memang mengalami perlambatan signifikan, tetapi segmen mereka yang berusia 65 tahun ke atas telah tumbuh menjadi 29,3% dari populasi. Kepala ekonom di Morgan Stanley MUFG Securities, Robert Feldman mengatakan hal tersebut bisa memicu kekhawatiran lebih lanjut soal pergeseran demografi dan kurangnya tenaga kerja. Sebuah survei dari Teikoku Databank bulan lalu juga menunjukkan 51% perusahaan di seluruh sektor di Jepang merasa ada kekurangan karyawan penuh waktu. Masih mengutip data Biro Statistik pada tahun 2023, jumlah pekerja Jepang yang berusia 65 tahun ke atas meningkat selama 20 tahun berturut-turut hingga mencapai rekor 9,14 juta. Berdasarkan tren terkini, merujuk Institut Nasional Penelitian Kependudukan dan Jaminan Sosial, proporsi orang lanjut usia di Jepang diperkirakan akan terus meningkat mencapai 34,8% pada tahun 2040. Sementara itu, catatan penelitian terbaru dari Feldman dari Morgan Stanley memperkirakan berdasarkan tren demografi masa lalu total angkatan kerja dapat turun dari sekitar 69,3 juta pada tahun 2023 menjadi sekitar 49,1 juta pada tahun 2050. Tupperware Brands resmi bangkrut. Perusahaan telah mengajukan perlindungan kebangkrutan di Delaware, Amerika Serikat. Manajemen mengatakan telah mengalami kerugian yang meningkat karena turun drastisnya permintaan. Penjualannya merosot dalam beberapa tahun terakhir di tengah strategi baru perusahaan menempatkan lebih banyak produknya di toko retail dan platform penjualan daring. Sebelumnya, Tupperware secara historis dikenal dengan penjualan langsung ke konsumen, direct selling. Di masa lalu kerap pada pesta Tupperware yang mempertemukan para penjual dengan pembeli melalui demo di mana konsumen bisa mencoba langsung produk-produk yang dijajakan. Namun strategi itu menurut perusahaan tersebut kini gagal menjangkau konsumen modern. Tupperware bulan lalu menyuarakan keraguan tentang kemampuannya untuk tetap menjalankan bisnis setelah beberapa kali mengisyaratkan risiko kebangkrutan karena kendala likuiditas dengan catatan utang sebesar 812 juta dolar Amerika Serikat alias sekitar 12,4 juta triliun rupiah. Saat ini para pemberi pinjaman baru telah berupaya menggunakan posisi utang mereka untuk menyita aset Tupperware termasuk kekayaan intelektualnya seperti mereknya yang mendorong perusahaan untuk mencari perlindungan kebangkrutan. Lonjakan biaya tenaga kerja, pengiriman, dan bahan baku pasca pandemi seperti mesin plastik juga menekan bisnisnya. Perusahaan bermaksud untuk melanjutkan operasi dan melakukan proses penawaran selama 30 hari untuk menemukan investor baru bagi seluruh perusahaan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara mengenai dugaan kebocoran 6 juta nomor pokok wajib pajak atau NPWP termasuk milik Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ia mengatakan telah memerintahkan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan jajarannya untuk melakukan evaluasi. Sri Mulyani mengatakan setelah evaluasi ini, Direktorat Jenderal Pajak akan memberikan penjelasan secara lengkap. Ia pun meminta masyarakat untuk menunggu. Sebelumnya, kebocoran data diduga terjadi lagi di Indonesia. Kali ini 6 juta data NPWP diduga bocor dan dijual di Bridge Forum. Dan informasi ini disampaikan oleh pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto. Di antara jutaan data tersebut terdapat beberapa data NPWP milik petinggi negara. Salah satunya Presiden Joko Widodo beserta 2 anaknya, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, dan anak terakhirnya Kaisang Pangarep, nama Budi Setiadi, maksud kami Menteri Kominfo juga masuk dalam daftar data yang diduga bocor. Begitu pula dengan menteri lain seperti Sri Mulyani Indrawati, Erick Thohir, serta Zulkifli Hasan. Dalam cuitannya di akun X, Teguh mengungkap sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yang bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat nomor HP, hingga email. Teguh juga menjelaskan terdapat 10.000 sampel dalam data bocor tersebut. Dalam foto yang diunggah oleh Teguh, terlihat akun yang menjual data tersebut adalah Bjorka. Sebelumnya sosok ini dikenal sebagai pihak yang juga diduga memiliki data dari beberapa lembaga negara. Terlihat juga tanggal kebocoran terjadi pada September 2024. Data yang ada berjumlah 6,663 juta dijual $10.000 Amerika Serikat atau sekitar 153,1 miliar rupiah.